Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 13. Aku ingin kamu menculikku, dasar bajingan. Long Qianqian mengutuk dengan marah, kakinya yang ramping menendang orang-orang ini dengan ganas, terutama pria paruh baya yang ditendang di selangkangan. Dalam sekejap, ekspresi kesakitan yang luar biasa muncul di wajahnya. Melihat Daniel Bastian, dia merasa tubuh bagian bawahnya kedinginan. Mengapa gadis ini suka menendang di sana? Ngomong-ngomong, Paman, aku belum tahu namamu. Namaku Long Qianqian. Long Qianqian memandang Daniel Bastian dan berkata, seolah dia benar-benar lupa apa yang terjadi di mal sebelumnya. Oh, nama saya Daniel Bastian. Daniel Bastian berkata, pergi dari sini dulu. Kemudian keduanya masuk ke Chevrolet, dan Long Qianqian menatap Suyan di dalam mobil dan berkata, Paman, ini putrimu temanku, kamu terlihat sangat baik. Aku tidak ada hubungannya dengan dia, kata Suyan dingin. Bisakah kamu tidak memanggilku Paman di masa depan? Aku paling 4 atau 5 tahun lebih tua darimu. Aku belum cukup umur untuk menjadi Paman. Aku bilang kamu bisa memanggilku Tampan, Tampan. Daniel Bastian mengoreksi lagi. Long Qianqian cemberut dan berkata, aku masih menganggap gelar Paman itu bagus, tapi Paman, kamu sangat ahli dalam hal itu. Terima kasih atas pujiannya. Daniel Bastian berkata, mau kemana sekarang? Aku akan menelepon dulu. Long Qianqian mengeluarkan iPhone 7 dan menelepon, lalu berkata, bawa aku ke mal, Fang Fang masih menungguku di sana. Daniel Bastian mengantar Long Qianqian kembali ke mal, dan saudara perempuannya Fang Fang menyaksikan Long Qianqian kembali, dan memeluk Long Qianqian dengan penuh semangat. Qianqian, kamu mengkhawatirkanku. Oke, Fang Fang, aku baik-baik saja sekarang, nyawaku dipertaruhkan. Long Qianqian berkata dengan acuh tak acuh. Wanita biasa pasti akan ketakutan saat menghadapi kasus penculikan ini, namun gadis berusia 17 atau 18 tahun ini terlihat sangat normal dalam menghadapi kejadian ini. Ngomong-ngomong, Paman, tinggalkan nomor telepon, dan ajak kamu bermain di lain hari. Long Qianqian menatap Daniel Bastian. Tidak, sampai jumpa, kata Daniel Bastian, menyalakan mobil dan pergi dari sini. HMPH, aku bisa menemukanmu jika kamu tidak memberitahuku. Long Qianqian mendengus bangga. Tidak lama setelah Daniel Bastian pergi, 4 mobil Mercedes-Benz hitam melaju dan berhenti di samping Long Qianqian, dan sekelompok pria berjas hitam dan berkacamata hitam keluar dari mobil. Salah satunya, seorang pria dengan wajah tegas dan kulit gelap, berjalan ke arah Long Qianqian dengan cepat dan berkata, Nona, apakah Anda baik-baik saja? Paman Ding, saya baik-baik saja, jangan khawatirkan saya. Long Qianqian tersenyum berkata, Nona, tuannya sangat khawatir ketika dia tahu kamu telah diculik. Aku akan mengirimmu kembali sekarang, kata pria itu dengan suara rendah. Oke, tapi Paman Ding, kamu bisa memeriksa seseorang untukku, kata Long Qianqian dengan binar di matanya. Di kota Tianhai, di sebuah villa mewah, seorang pria masuk dengan cepat, memandangi seorang pria paruh baya dengan tubuh yang kuat, merokok cerutu, dan wajah kasar, dan berkata, Tuan, misinya gagal. Apa? Gagal, bukankah cewek itu tidak memiliki pengawal di sekelilingnya? Bagaimana dia bisa gagal? Ekspresi pria paruh baya itu menjadi gelap, matanya berkedip karena marah, dan dia memancarkan aura yang menakutkan. Mereka telah berhasil menangkap pria itu, tetapi mereka tidak menyangka seorang anak laki-laki tiba-tiba keluar dari belakang, merobohkan anak keempat dan yang lainnya, dan menyelamatkan target. Pria itu setengah berlutut dan berkata, Sampah, banyak sampah, bahkan seorang anak laki-laki tidak bisa menyelesaikannya, biarkan aku mencari tahu siapa yang merusak perbuatan baikku, cari tahu, dan potong dia. Pria itu meraung marah. Ya. Pria itu mengangguk dan berkata, Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pria itu merokok cerutu dan mengembuskan kepulan asap, misi ini gagal. Pria Long Yun itu pasti akan lebih waspada,
Kami ingin untuk sudah sangat sulit untuk melakukan gerakan lain, jadi saya harus memikirkan cara lain, membuang limbah itu, dan tidak meninggalkan kebohongan apapun. Dimengerti. Pria itu berkata, bangkit dan berjalan keluar ruangan. Tidak ada yang bisa menghentikan tujuanku. Murid pria itu berkilat dengan mata tegas dan dingin. Setelah membolak-balik selama 3 atau 4 jam, Daniel Bastian akhirnya kembali ke villa di Taman Haitang, dan Suyan mengirim Daniel Bastian kembali dan pergi. Daniel Bastian masuk ke villa dengan banyak barang, dan langsung duduk di sofa. Aku lelah, mandi dulu. Kata Daniel Bastian, dia pergi ke kamar mandi, menaruh air di atasnya dan mulai mencuci, tetapi kamar mandi di lantai ini hanya memiliki pancuran, bukan bak mandi. Kalau tidak dia bisa mandi-mandi. Tapi saat Daniel Bastian menyenandungkan lagu yang tidak diketahui dan menggosok tubuhnya, pintu kamar mandi terbuka dengan bunyi klik, dan seorang wanita masuk. Segera, Daniel Bastian tertegun, dan wanita itu juga tertegun, keduanya menatap dengan mata terbelalak, dan murid yang lain tanpa sadar menyapu ke bawah Daniel Bastian. Ah! Ada orang mesum. Kemudian jeritan yang menghancurkan bumi bergema di seluruh villa. Bajingan, siapa namamu? Teriak wanita itu dengan marah sambil menutupi matanya. Ternyata Daniel Bastian membuat tangisan sedih dan sedih barusan. Terlihat sedikit pengganggu. Kamu hooligan perempuan. Kamu bahkan mengintip tubuhku yang berharga, kata Daniel Bastian dengan wajah sedih. Bajingan. Aku sangat marah. Wanita itu merasa seolah-olah dia akan gila, dan bergumam dengan keras, tetapi dia tetap berlari dengan cepat. Sungguh sial, aku bisa bertemu orang cabul setiap kali aku mandi. Dengan ekspresi sedih di wajahnya, Daniel Bastian dengan cepat mengambil handuk mandi dan membungkusnya di tubuhnya, dan berjalan keluar. Saat ini, wanita itu duduk di sofa di ruang tamu, menatap Daniel Bastian dengan marah. Daniel Bastian keluar dan melihat wanita ini, tanpa diduga dia sangat cantik. Wajah berbiji melon yang indah berwarna putih dan cantik, dengan alis hijau tanpa bintik, bibir merah tanpa pewarna, hidung lurus, diukir dengan hati-hati, mengenakan kemeja kasual biru dan celana pendek denim, memperlihatkan sepasang ramping, bulat dan lurus. Mengenakan sepasang sepatu kets di kakinya, dia memancarkan suasana muda. Dia diperkirakan berusia sekitar 20 tahun, tetapi kecantikan ini terlihat agak mirip dengan Rizka Yeti. Hei, apa yang kamu lihat? Yeti merasa tidak puas melihat pria ini menatapnya sepanjang waktu. Perempuan hooligan, mengapa kamu masuk ke rumahku dan mengintipku sedang mandi? Kamu telah melanggarku. Daniel Bastian cemberut dan berkata, apa? Penjahat perempuanku? Aku mengintipmu sedang mandi? Apakah kamu tidak tahu malu? Yeti merasa marah saat ini. Itu karena orang ini tidak mengunci pintu setelah mandi, makanya dia masuk secara tidak sengaja. Oke, dia juga bilang ini rumahnya kan? Bab 14. Yeti tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat pria di depannya, memikirkan sesuatu dan berkata, kamu adalah tunangan saudara perempuanku? Tunangan saudara perempuanmu? Apakah kamu saudara perempuan Rizka Yeti? Daniel Bastian menatap pria di depan dia terkejut. Dia adalah wanita yang cantik. Saya tidak pernah berpikir bahwa Rizka Yeti akan memiliki adik perempuan yang begitu cantik. Tidak heran dia terlihat sedikit mirip dengannya. Aku masih bertanya-tanya seperti apa tunangan kakakku, jadi dia mirip denganmu. Yeti cemberut dan duduk di sofa dengan tangan terlipat. Daniel Bastian tiba-tiba merasa bahwa dia dibenci, dan dia berkata dengan tidak puas, saya sangat baik, saya tampan, dan saya memiliki temperamen. Saya pasti favorit Lolita, saudari Yu, dan wanita muda. Aduh, aku ingin muntah itu hilang. Yeti membuat gerakan muntah, dengan jijik di wajahnya. Ngomong-ngomong, kamu baru saja mengintip tubuhku, bagaimana kamu bisa memberikan kompensasi kepadaku? Daniel Bastian duduk tegak di sofa di sampingnya, menyilangkan kakinya dan berbicara. Apa? Kamu ingin aku mengarangnya? Aku belum mengatakan bahwa bendamu mencemari mataku, kata Yeti dengan marah,
dan mau tak mau mengingat sekilas tadi, bagaimana bisa begitu besar? Entah kenapa, wajah Yashieti memerah. Saya adalah simbol maskulinitas. Di zaman kuno, itu adalah simbol kekuatan dan kemuliaan. Bagaimana bisa mencemari mata, Daniel Bastian mendengus penuh kemenangan. Tidak tahu malu, aku belum pernah melihatmu begitu tidak tahu malu. Bagaimana mungkin kakekku menemukanmu sebagai saudara ipar untuk adikku? Chuyeshi cemberut dan menatap Daniel Bastian. Pada saat ini, pintu villa berdering, dan Rizkayeti masuk dengan wajah dingin dengan sepatu hak tinggi hitamnya. Menantu perempuan, kamu kembali. Melihat Rizkayeti masuk, Daniel Bastian langsung berdiri, tapi mungkin karena gerakannya sedikit terlalu besar, handuk mandi di sekujur tubuhnya jatuh dengan suara gemerincing, dan segera tempat megah muncul lagi di depan mata Rizkayeti. Ekspresi Rizkayeti membeku, dia menatap kosong pada adegan ini, ekspresi Daniel Bastian bahkan lebih memalukan. Nima, kakak, harta ini benar-benar terlihat oleh sepasang saudari ini dalam beberapa menit, kerugiannya terlalu besar. Daniel Bastian. Suara dingin Rizkayeti meledak, kepalanya tiba-tiba menoleh ke satu sisi, wajahnya sedikit memerah. Daniel Bastian dengan cepat mengambil handuk itu, melilitkannya ke tubuhnya dan berlari kembali ke kamarnya. Yashieti menatap kakaknya dengan ekspresi aneh dan ingin tertawa. Bajingan ini. Rizkayeti mendengus dingin, sedikit kesal, dan kemudian menatap Yashieti. Yashi, kenapa kamu di sini? Ayo tinggal bersamamu, dan mari kita lihat bagaimana kamu bergaul dengan calon iparku. Dia hanya sementara, dan dia tidak bisa menjadi saudara iparmu di masa depan, kata Rizkayeti dengan tergesa-gesa. Saat ini, Daniel Bastian keluar dengan pakaian santai lagi, dan menatap Yashieti, kakak ipar, kamu juga ingin tinggal di sini, bagus, kita bertiga bisa hidup bersama. Bah, siapa aku ingin tinggal bersamamu, dan kamu bukan ipar laki-lakiku, jadi kamu tidak bisa memanggilku kakak ipar. Yashieti melengkungkan bibirnya dan mendengus. Oke, ini pagi dan malam, kata Daniel Bastian dengan acuh tak acuh. Daniel Bastian, aku akan membuat aturan lain untukmu, kamu harus berpakaian rapi di rumah. Rizkayeti menatap Daniel Bastian dan berkata dengan dingin. Mengerti, kata Daniel Bastian, dan berjalan ke dapur. Apa yang kamu lakukan? Ye Chuyaksin memandang Daniel Bastian. Daniel Bastian mengerutkan bibirnya dan berkata, tentu saja aku sedang membuat makan malam, kalau tidak aku akan makan angin barat laut. Kamu bisa memasak? Yashieti menatap Daniel Bastian dengan heran. Dalam masyarakat saat ini, pria yang tidak bisa memasak bukanlah pria yang baik. Kakakku adalah pria yang serba bisa, jadi dia bisa memasak secara alami, Daniel Bastian membual. Cih. Kupikir kamu hanya menyombongkan diri, makanannya pasti sangat enak. Yashieti menatap Daniel Bastian dengan mulut meringkuk. Daniel Bastian tersenyum, tidak berbicara, mengambil banyak bahan dari lemari es, dan mulai menyiapkan makan malam. Sebagai eksistensi yang telah tinggal di Gunung Tandus dan hutan tua selama hampir 7 atau 8 tahun, memasak secara alami telah menjadi keterampilan yang harus dikuasai Daniel Bastian, jika tidak, dia akan mati kelaparan sejak lama. Orang tua memasak untuknya. Dia memasak dan makan untuk orang tua itu. Dang. Dengan keterampilan pisaunya yang terampil ditampilkan, Daniel Bastian terlihat seperti juru masak rumahan saat ini. Setengah jam kemudian, meja diisi dengan sup tomat dan telur, ham goreng dengan mentimun, babi goreng dengan cabai, iga babi rebus dengan kecap, 3 piring dan 1 sup. Wow! Baunya sangat enak. Yashieti bergegas seperti kucing rakus, melihat piring di atas meja, dan menatap Daniel Bastian dengan ekspresi terkejut, kamu benar-benar membuat ini. Kalau tidak. Daniel Bastian tersenyum. Ya, ini enak. Yashieti tidak sabar untuk menggigit sumpitnya, dia terkejut, itu benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan sebelumnya, dan kemudian dia mencicipi semua hidangan, dan semuanya terasa enak. Aku bilang kamu dulu seorang koki. Yashieti memuji. Hanya saja latihan membuatku sempurna. Daniel Bastian membawa mangkuk dan sumpit, duduk dan makan.
Demi makanan ini, aku dengan enggan memanggilmu kakak ipar, kata Yashieti sambil makan. Daniel Bastian tidak menyangka bahwa dia akan langsung menyuap adik ipar ini untuk makan. Pada saat ini, Rizka Yeti berganti pakaian santai di rumah dan berjalan menuruni tangga perlahan, matanya menyapu. Kakak, cepatlah datang, masakan yang dimasak oleh kakak ipar sangat enak, kata Yashieti kepada Rizka Yeti. Kapan dia menjadi saudara iparmu? Rizka Yeti berjalan mendekat, melirik ke 3 piring dan 1 sup, dan menatap Daniel Bastian dengan sedikit terkejut. Kemudian Rizka Yeti menggigit sumpitnya, dan menatap Daniel Bastian dengan beberapa kejutan di matanya, sepertinya kamu tidak berguna, setidaknya kamu memiliki beberapa kegunaan. Kakak ipar, kamu akan berhati-hati makanan di rumah mulai sekarang. Buka mulutmu dan katakan. Aku tidak ingin menjadi suami rumah tangga. Daniel Bastian buru-buru menggelengkan kepalanya, dan memintanya untuk duduk di rumah dan memasak untuk wanita. Jika ini menyebar dan saudara-saudaranya serta musuhnya mengetahuinya, dia akan mati karena tawa. Sungguh konyol untuk berpikir bahwa kaisar dunia bawah tanah barat yang agung benar-benar bekerja sebagai suami rumah tangga di rumah. Oke, bersihkan mangkuk dan sumpit, Shia, ayo naik. Setengah jam kemudian, setelah makan, Rizka Yeti memandang Daniel Bastian dan mengatakan sesuatu, lalu membawa kedua saudara perempuan Yashieti dan naik ke atas, meninggalkan Daniel Bastian sendirian. Untuk membersihkan kios. Apakah aku di sini untuk mencari istri, atau menjadi pengasuh? Desak Daniel Bastian dengan wajah sedih. Setelah merapikan, Daniel Bastian langsung kembali ke kamar. Bab 15. Daniel Bastian duduk bersila di tempat tidur, tangannya membentuk cetakan tangan yang misterius dan aneh, dan pori-pori di sekujur tubuhnya terbuka, menahan napas dan menarik napas. Pada saat ini, di langit malam di luar jendela, di 9 langit, bintang yang tak terhitung banyaknya bersinar terang, dan untaian energi aneh ditarik turun dari bintang-bintang ini, memasuki kamar Daniel Bastian, dan mengalir ke dalam tubuh. Energi di atas 9 langit ini memasuki tubuh Daniel Bastian, dan mulai meredam tubuhnya dengan sirkuit tertentu, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya kristal. Setelah beberapa saat, Daniel Bastian mengembuskan napas busuk, dan berkata dengan ringan, masih 1 langkah lagi, aku tidak menyangka langkah ini begitu sulit untuk ditembus. Kemudian Daniel Bastian mengarahkan energi khususnya ke matanya, dan mata Daniel Bastian tiba-tiba mulai bersinar, berubah menjadi cahaya biru, pupil gelap bersinar dengan cahaya biru yang aneh, dan semua yang ada di depannya menjadi transparan di matanya. Dalam sekejap, semua pemandangan dalam jarak ratusan meter di sekitar villa jatuh ke matanya, dan dia juga melihat seorang pria dan wanita di sebelah villa bekerja dengan penuh semangat. Hanya saja pria itu menyerah dalam beberapa menit, Daniel Bastian menghela napas, terlalu pegal bagi pria itu, jika dia, setidaknya butuh beberapa jam. Segera setelah Daniel Bastian memikirkan sesuatu, dia berkata dengan tawa kecil di sudut mulutnya, matanya perlahan menyapu ke atas, dan atap di depannya menjadi transparan dan menghilang. Segera pemandangan di kamar Rizka Yeti muncul di matanya, tapi pemandangan itu membuat hormon adrenal Daniel Bastian melonjak dalam sekejap, dan dia merasa seperti sedang menyemprotkan mimisan. Di kamar Rizka Yeti di lantai 2, Yashieti sedang berbaring di tempat tidur, dan Rizka Yeti di samping perlahan melepas pakaian rumahnya, memperlihatkan tubuh yang sempurna dan tak tertandingi. Setiap jengkal kulitnya tanpa cacat, setiap bagiannya begitu pas, begitu penuh dengan godaan yang tak terbatas. Yashieti memandang Rizka Yeti dengan sedikit iri dan berkata, kakak, kamu memiliki sosok yang sangat baik, tidak heran banyak pria sepertimu. Jangan bicara omong kosong, kamu tidak jahat. Rizka Yeti sedikit tersipu, dengan cepat mengambil piyama renda putih dan mengenakannya, lalu pergi tidur. Kakak, mengapa kamu begitu besar di sini? Kamu telah mencapai D. Aku B, apakah kamu diam-diam minum susu pepaya? Yashieti menatap montok dan bangga Rizka Yeti dengan memasang mata, dan berkata sambil tersenyum. Tidak mungkin, kata Rizka Yeti dengan ragu. Ah! Yashieti tiba-tiba mencubit tempat kebanggaan Rizka Yeti, dan berkata, wow, ini sangat lembut dan fleksibel.
kamu gadis yang tahu cara main-main. Di tubuh Yashieti, kedua saudari itu bermain-main dengan panik di tempat tidur, memperlihatkan area yang luas musim semi. Dan mereka tidak mengetahui semua ini, Daniel Bastian melihat semuanya. Itu tidak bisa dilakukan, mimisan akan segera keluar. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, menarik kembali matanya yang tembus pandangan, dan jika dia terus melihat, dia harus menyemprotkan darah. Gambar ini sangat indah, saya benar-benar tidak berani melihatnya. Namun, kedua saudara perempuan ini sama-sama cantik, dan hidup dengan dua wanita cantik seperti itu di masa depan pasti sangat menyenangkan. Memikirkan hal ini, Daniel Bastian berbaring di tempat tidur, dan segera tidur. Bulan terbenam dan matahari terbit, sinar matahari pertama di pagi hari perlahan terbit dari cakrawala, dan hari baru pun dimulai. Daniel Bastian sulit tidur larut malam, tetapi terbangun oleh ketukan di pintu. Siapa itu? Daniel Bastian berjalan ke pintu dengan lesu, membuka pintu, dan melihat Rizka Yeti berdiri di depannya dengan pakaian formal. Apakah ada yang salah? Daniel Bastian menunduk dan berkata dengan mata kabur. Melihat Daniel Bastian seperti ini, alis Rizka Yeti menjadi dingin, dan dia berkata, cepat berkemas. Kita akan pergi ke perusahaan dengan kakek nanti. Kenapa kamu pergi ke perusahaan? Kakek berkata bahwa dia akan mengatur posisi untukmu di perusahaan, membiarkanmu pergi bekerja di perusahaan, berkemas dengan cepat, dan keluar. Rizka Yeti berbalik dan pergi setelah berbicara. Daniel Bastian menggoyang kepalanya dan menutup pintu 10 menit kemudian, Daniel Bastian keluar dengan pakaian kasual berwarna putih. Ayo pergi. Rizka Yeti berdiri di ruang tamu, melirik Daniel Bastian, dan berjalan keluar. Daniel Bastian mengikuti di belakang dengan tangan di sakunya. Di luar villa, ada mobil Rolls-Royce yang diparkir. Mu Feng berdiri di depan pintu mobil, menyaksikan keduanya mendekat dengan senyum di wajahnya dan berkata, Nona, Paman. Begitu dekat. Rizka Yeti berkata tanpa sadar. Ini perintah tuannya. Meskipun kamu belum menerima sertifikatnya, Tuan Danei adalah paman dari keluarga Yeti, kata Mu Feng sambil tersenyum, lalu membuka pintu mobil, dan Ye Tianxiong duduk di dalamnya. Tuan, kulitmu telah pulih dengan cukup baik. Daniel Bastian duduk, menatap Ye Tianxiong dan berkata, Daniel Bastian, ini semua berkat kamu, kalau tidak aku mungkin masih berbaring di tempat tidur menunggu mati. Ye Tianxiong tertawa. Mobil ini lumayan, cukup bergaya. Daniel Bastian melihat interior Rolls-Royce, termasuk lemari es, lemari anggur, sistem audio, dan sofa. Jika kamu menyukainya, aku akan memberimu 1 hari lagi, kata Ye Tianxiong dengan ringan. Di matanya, Rolls-Royce yang bernilai puluhan juta ini bukanlah apa-apa. Tidak perlu, mobil ini tidak cocok untukku. Daniel Bastian menggerak-gerakkan kepalanya. Ye Tianxiong menatap Rizka Yeti dan berkata, Rizka Yeti, bagaimana kamu bisa bergaul dengan orang lain pada malam pertama ini? Bagus sekali. Rizka Yeti berkata dengan acuh tak acuh berbicara. Ya, tidak buruk. Daniel Bastian mengangguk. Meskipun dia belum naik ke tempat tidur istrinya, pemandangan yang dia lihat tadi malam sudah membuatnya merasa cukup baik. Oke, karena kamu bisa rukun, itu bagus. Ketika kamu memiliki perasaan, dapatkan sertifikat dan adakan pernikahan akbar, kata Ye Tianxiong sambil tersenyum. Rizka Yeti tetap diam, sementara Daniel Bastian tersenyum. Perusahaan Yeti, saat ini adalah jam kerja, dan sejumlah besar karyawan Ye datang ke sini untuk masuk ke grup dan bersiap untuk pergi bekerja. Rolls-Royce berhenti tepat di pintu perusahaan Yeti, Mu Feng turun lebih dulu, membuka pintu belakang, Rizka Yeti dan Daniel Bastian keluar, lalu Ye Tianxiong keluar dari mobil perlahan. Ye Tianxiong hari ini mengenakan setelan tang, meski kondisi mentalnya belum pulih dengan baik, dia masih penuh semangat dan energi, yang sama sekali berbeda dari ekspresi sakit kritis kemarin. Mengikuti kemunculan Ye Tianxiong dan kelompoknya, sekelompok orang di depan pintu perusahaan Yeti semuanya melihat ke atas, ekspresi mereka penuh kejutan. Bukankah itu berarti ketua sakit kritis? Ada apa dengan omongan kosong ini?
Melihat ketua perusahaan Yeti berjalan ke arahnya dengan semangat, semua karyawan sedikit bingung. Rizka Yeti dan Daniel Bastian mengikuti Yetian Siong menuju gerbang perusahaan Yeti.